Buat kamu yang mau PTTM, wajib simpen video ini dan tonton sampai habis ya. Nah, yang pertama, kamu harus tahu kalau sekarang ya, agensi-agensi yang mau bantuin kamu proses PTTM, itu mereka lebih gampang kalau kamu sudah minimal 14 tahun di Taiwan. Artinya kamu sudah mau habis ya masa kontrak kamu di Taiwan. Dan majikan kamu atau orang yang kamu jaga, pasien kamu sudah berumur 80 tahun. Dari case-case yang kita kerjakan, kalau kamu sudah 14 tahun di Taiwan dan yang kamu jaga sudah lebih dari atau sudah minimal 80 tahun, itu akan lebih cepat di approve atau disetujui oleh pemerintah Taiwan. Nah, jadi buat teman-teman yang kalau misalnya belum 14 tahun atau pasiennya belum 80 tahun, apakah susah? Enggak juga ya. Tapi aku kasih tau lagi itu case by case. Jadi buat kalian yang sudah 14 tahun, nah ini perlu tahu, jangan mau kalau misalnya kalian disuruh pulang dulu ke Indonesia, baru kalian proses PTTM. Karena itu akan lebih sulit. Jadi saran aku buat kalian yang mau cuti, atau kalian yang disuruh pulang ke Indonesia, lebih baik kalian tunggu sampai ARC PTTM kalian keluar. Baru deh kalian cuti. Dan cutinya juga harus sepersetujuan majikan ya. Karena kalau misalnya kalian cuti tapi ternyata majikan gak setuju, majikan bisa juga loh memutuskan kontrak dengan kalian dan ya tetap kalian gak bisa balik ke Taiwan. Jadi ingat, kalian PTTM itu hanya berarti kalian sudah tidak ada batas waktu kerja di Taiwan. Tapi kalian tetap masih harus ada majikan. Jadi PTTM dan APRC itu berbeda. Kalian PTTM tetap harus ada majikan. Kecuali kalau kalian sudah PTTM 5 tahun dan kemudian kalian APRC, nah APRC itu yang nggak butuh majikan. Artinya kalau kalian sudah APRC, misalnya kalian ternyata lagi nggak dapat kerjaan nih, itu kalian masih boleh stay di Taiwan ya. Tapi untuk PMI kalian belum APRC. Jadi jangan salah ya, karena masih banyak yang chat aku minta didaftarkan APRC. Tidak bisa ya. Kalian harus PTTM dulu. Kalau kalian sudah PTTM bekerja selama 5 tahun, baru nanti kalian mengajukan proses APRC. Nah, yang perlu diingat, ya apalagi sekarang nih banyak yang dari Indonesia sekarang itu tidak bisa ke Taiwan ya. Jadi buat kalian yang di Taiwan, kalian harus baik-baik sama majikan kalian, pekerjaan kalian yang sekarang. Gak usah kebanyakan pilih, yang penting kalian bisa stay dulu aja. Karena kalau kalian udah pulang ke Indonesia, itu susah banget. Apalagi kalau misalnya kalian tiba-tiba minta ganti majikan, belum tentu loh ya majikan ada yang mau menerima kalian. Dan apalagi kalau kalian mau PTTM, ini inget banget nih ya, kalian PTTM dengan majikan yang lama itu lebih cepat dan lebih gampang di-approve atau diterima oleh Depnaker. Karena kalau kalian di majikan baru, itu kalian harus ngulang lagi 1 kali kontrak. Itu yang artinya kalian udah buang-buang waktu 3 tahun. Nah, kalau kalian udah di majikan yang lama, itu lebih cepat. Jadi kalian gak perlu buang-buang waktu lebih lama ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Minimal 6 tahun berturut-turut ya kan. Tapi kalau misalnya kalian pernah cuti, nah kalian harus minimal stay di Taiwan itu sampai 14 tahun. Nah, memang ada yang 12 tahun boleh, tapi kebanyakan agensi pasti akan menyarankan kalian untuk tunggu aja sampai kalian 14 tahun baru daftar PTTM. Nah, sebenarnya balik lagi ya, apakah majikan bisa mengajukan sendiri? Bisa. Jadi, kalian baik-baiklah dengan majikan kalian. Saranku, kalian harus improve kemampuan kalian. Tingkatkan kemampuan kalian ya. Jangan hanya modal majikan baik. Majikan baik pasti mau bantuin. Tapi, kalau yang dijaga udah nggak ada, artinya yang dijaga sudah meninggal dunia, mau majikan sebaik apapun, tetap kalian nggak akan bisa PTTM. Karena nggak ada yang dijaga. Jadi kalian berdoalah yang kalian jaga itu panjang umur ya kan. Jadi kalian bisa sampai PTTM, syukur-syukur bisa sampai lewat 5 tahun bisa apply APRC.
Nah, jadi yang sekarang yang diperlukan, kalian tingkatin kemampuan kalian, terutama bahasa Mandarin. Karena meskipun kalian udah lama, tapi kalau majikan merasa dia itu nggak worth it, nggak untung untuk mempertahankan kalian, buat apa mereka membantu kalian PTTM, ya kan? Nah, majikan yang mau bantuin kalian pasti karena kalian itu pinter, ya, bisa bahasa, ada kemampuan misalnya ganti selang atau sedot dahak atau kemampuan lainnya. Ya, jadi saranku yang di Taiwan, teman-teman, bekerjalah sebaik mungkin ya. Jangan kebanyakan permintaan dulu karena sekarang itu banyak agent-agent yang mereka lebih memilih ngambil lagi aja dari Indonesia. Ngapain kita harus mempertahankan kalian yang udah lama? Dari segi umur, kalian juga udah makin lama makin tua, ya kan? Mending ambil yang dari Indonesia aja. Lebih murah, mereka lebih untung. Nah, tapi kalau majikan memang mau bantuin kalian, kalian harus buktikan kalau memang kalian layak dipertahankan. Begitu ya. Jadi buat teman-teman yang udah nanya-nanya nih, mungkin ada beberapa yang aku nggak bales karena pertanyaannya sama, kalian tonton video ini, kalian pasti dapat jawabannya. Nah, kalau kalian yang belum memenuhi persyaratan 6 tahun di Taiwan, saranku apa? Belajar bahasa Mandarin dari sekarang. Karena bahasa Mandarin itu nggak bisa instan ya. Kalian belajar pelan-pelan dari sekarang, ikut kelas-kelas. Kalau kalian nggak mau kelas yang berbayar, banyak banget kelas gratis di YouTube. Yang penting itu niat ya. Tapi kalau kalian nggak bisa belajar yang gratisan, carilah kelas ya. Berkorban dengan kalian ikut kelas, bayar kelas. Kalian udah bayar, pasti kan mau nggak mau harus ikut kelasnya dong, ya kan? Jadi kalian konsisten, disiplin untuk belajar bahasa Mandarin. Percaya deh, pasti berguna ya. Nggak cuman buat kalian bekerja sebagai PRT. Nanti kalau kalian udah selesai, kalian misalnya mau pindah pekerjaan yang lain gitu ya, itu juga pasti berguna banget. Nah, kalau untuk yang di pabrik, memang agak susah ya karena kalian perlu ada sertifikat keahlian. Jadi saranku kalau pabrik kalian ada pelatihan-pelatihan, kalian minta sertifikatnya. Dan memang kalau pabrik kalian harus benar-benar punya keahlian khusus. Sering-seringlah ikut program pelatihan dari Depnaker itu ada. Jadi kalian bisa minta tolong sama agen kalian buat daftarin kalian pelatihan Depnaker. Itu ada kok dan setahu saya pelatihannya gratis. Cuman memang kalian harus buang waktu belajar untuk bisa ikut pelatihannya. Tapi kalau kalian udah punya sertifikat dan menurut bos kalian itu sertifikat kalian itu berguna, pasti bos kalian mau bantuin kalian untuk PTTM pabrik. Jadi memang paling gampang itu PTTM-nya PRT ya. Kalau pabrik memang agak susah karena banyak pabrik yang mereka merasa tidak mau karena gaji semakin tinggi tapi kalian kemampuan tidak ada. Ya, lebih bagus kalian punya kemampuan yang memang tidak dimiliki oleh orang lain, kalian punya sertifikatnya dan kalian bisa belajar bahasa kalian juga lumayan, setidaknya mereka seneng nggak perlu susah-susah berkomunikasi sama kalian gitu. Jadi yang sekarang lagi persiapan PTTM, semangat terus aja, nggak usah peduliin orang lain bilang apa, kalian pastikan dulu dengan majikan masing-masing ya. Nggak usah peduliin orang lain bisa begini, orang lain bisa begini, bayar segini. Kalian mau cari agent apapun yang bantuin kalian, mau bayar dari yang termurah sampai yang termahal, kalau majikan kalian nggak mau, percuma. Jadi kuncinya itu di majikan ya. Semangat buat teman-teman yang persiapan PTTM. Kalau kalian mau belajar tentang PTTM atau belajar bahasa Mandarinnya, bisa dilihat juga di sosial mediaku yang lain, itu juga ada kalian, atau lihat aja di YouTube, banyak banget. Nggak usah takut-takut gitu ya. Yang penting itu mau belajar.